Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Malik selaku moderator dari kelompok 7. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi tata kalimat sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Dan di sini kami memiliki anggota kelompok sebagai berikut: Anissa Zana, Mas Bekti Luan Pekerti, Muhammad Malik, Safa Punyarianti, dan Putra Batin Kantadilaga. Untuk penyampaian materi pertama, yaitu mengenai pengertian kalimat efektif, akan disampaikan oleh Anissa Zana. Kepadanya saya persilakan. Baik, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang menyampaikan pesan atau informasi secara ringkas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Untuk memperjelas suatu struktur kalimat, maka penambahan tanda baca seperti tanda seru, tanda tanya, tanda koma, dan tanda titik diperlukan. Lalu, kalimat efektif adalah kalimat ringkas. Oleh karena itu, pemilihan kata juga penting. Penggunaan kata yang berlebihan dan berulang justru akan membuat pembacanya bingung dan bertentangan dengan prinsip singkat dalam kalimat efektif. Itulah pemaparan materi mengenai pengertian kalimat efektif oleh Anissa Zana. Yang materi selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif, akan disampaikan oleh Mas Bekti Luan Pekerti. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kelengkapan dan kesepadanan struktur. Struktur kalimat lengkap dengan minimal terdapat dua unsur utama, yaitu subjek dan predikat. Subjek selalu diletakkan di depan kalimat dan menghindari penggunaan preposisi atau kata depan di depan subjek tersebut. Sebaiknya tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung setelah menuliskan subjek. Tidak ada subjek ganda, sehingga subjek ditulis satu kali dalam satu kalimat. Yang kedua adalah penggunaan kata cenderung efisien. Seri berikutnya dari kalimat yang sudah dianggap memenuhi syarat kalimat efektif adalah penggunaan kata-kata yang cenderung efisien. Oleh karena itu, dalam sebuah kalimat hanya menggunakan kata-kata yang sekiranya perlu dan memang wajib ada agar makna kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Ciri yang ketiga adalah memiliki kesejajaran bentuk. Maksudnya adalah ketika memakai kata dengan imbuhan me, maka pada kalimat tersebut juga memakai keterangan dengan imbuhan me lagi. Ciri kalimat efektif selanjutnya yaitu makna kalimat tegas atau jelas. Kalimat cenderung menjadi efektif bila terstruktur dengan tegas dan jelas, sehingga memungkinkan pendengar maupun membaca dengan cepat memahami maksud dari pembicara atau penulis. Yang selanjutnya, kalimat bersifat logis. Ciri yang terakhir dari kalimat efektif yaitu kalimat bersifat logis. Artinya, kalimat yang efektif mempunyai makna yang jelas dan tidak ambigu, sehingga pendengar atau pembaca tidak merasa bingung ketika mendengar kalimat tersebut. Materi selanjutnya mengenai syarat-syarat kalimat efektif akan dibawakan oleh Safa Punyarianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait syarat-syarat kalimat efektif. Dalam mempelajari penggunaan kalimat yang efektif, hal yang paling utama ialah dapat memahami persyaratan dan contoh-contoh dari kalimatnya tersebut. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini merupakan salah satu prasyarat utama untuk sebuah kalimat menjadi kalimat yang efektif. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kalimat dapat dianggap efektif dan memiliki kesesuaian struktur. Yang pertama yaitu memastikan klarifikasi subjek dan predikatnya. Untuk memastikannya dalam sebuah kalimat, hindarilah penggunaan kata depan seperti di, dalam, bagi, untuk, dan lain sebagainya sebelum menyebutkan subjek. Lalu yang kedua ada menghindari subjek ganda. Menghindari subjek ganda di sini maksudnya tidak menggunakan subjek dalam dua kalimat, karena subjek ganda ini dapat mengaburkan informasi dan membuat makna kalimat menjadi tidak jelas. Lalu yang ketiga yaitu menghindari penggunaan kata penghubung. Ketidaktepatan penggunaan kata hubung dapat menyebabkan kalimat yang sulit dipahami baik oleh pembaca maupun oleh pendengar. Lalu yang terakhir ada menghindari penggunaan kata yang sebagai pengantar predikat. Penggunaan kata yang sebelum predikat dapat mengakibatkan ketidaksepadanan struktur dalam kalimat karena predikat bisa kehilangan fungsinya.
Kalimat yang memenuhi syarat kesepadan struktur akan memudahkan penyampaian gagasan atau informasi, sehingga pembaca maupun pendengar dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Lalu yang kedua, ada paralelisme dalam bentuk. Persyaratan kedua untuk kalimat menjadi sebuah kalimat yang efektif ialah paralelisme dalam bentuk. Maksud dari paralelisme dalam bentuk ini berarti suatu kalimat dimulai dengan kata benda, maka kalimat berikutnya juga harus mengikuti pola tersebut dengan menggunakan kata benda. Contohnya yaitu contoh kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang tidak tepat dalam memenuhi kriteria paralelisme ini adalah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruangan. Kalimat di atas tidak dapat dianggap sebagai kalimat yang efektif karena tidak mematuhi prinsip paralelisme dalam bentuk. Kata kerja dan kata benda digunakan secara bergantian tanpa konsisten. Dalam menciptakan kalimat yang efektif dengan mematuhi prinsip paralelisme dalam bentuk, pentingnya elemen-elemen yang berperan sebagai predikat memiliki bentuk yang konsisten. Yang ketiga, kehematan kata. Kriteria ketiga untuk membuat kalimat menjadi sebuah kalimat yang efektif ialah kehematan kata. Kalimat dikatakan menggunakan kata secara hemat ketika penyusunannya tidak berlebihan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan. Oke, jadi syarat yang keempat itu adalah ketelitian penalaran. Ketelitian penalaran penting karena dapat mencegah ambigu dalam makna saat membaca kalimat. Oleh karena itu, dalam mencapai ketelitian penalaran, perhatikan dengan sistema pemilihan kata dalam menyusun kalimat. Oke, yang selanjutnya itu adalah konsistensi bahasa. Konsistensi bahasa dapat dilihat dari kemampuan ide dalam kalimat untuk diterima dan dipahami secara logis, serta kesesuaian penulisan dengan aturan ejaan yang diambil. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai tata kalimat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.